Pada hari ini kita melihat tentang ketersediaan daripada minyak goreng, kebutuhan pokok, termasuk daging di dalamnya. Minyak goreng ada barangnya, baik curah maupun kemasan. Permasalahannya hari ini Bapak dan Ibu, tidak ada satupun kios yang kita datangkan ini menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Meskipun barang yang sebenarnya mestinya dijual, ini suppliernya datang langsung minyaknya dijual dengan harga 10.500 dan seharusnya dijual di dalam ini tidak boleh lebih dari 11.500 curah. Dan ini marginnya sudah cukup. Oleh sebab itu, kita akan berkoordinasi dengan aparat hukum, penyelidik pegawai negeri untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang menjual di atas harga eceran yang ditentukan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak Paskalis selaku dosen pengampu kelas B dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Proses akomodasi dalam konflik kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Yang pertama, definisi secara garis besar, KBBI mengartikan akomodasi sebagai suatu bentuk penyesuaian individu dalam kesatuan sosial dengan tujuan menghindari dan meredakan ketegangan konflik. Dalam hal ini, penyesuaian sosial dalam interaksi antar pribadi dan juga kelompok manusia dibutuhkan untuk dapat meredakan pertentangan atau perselisihan tersebut. Secara politik, akomodasi berarti suatu kondisi di mana beberapa pihak dengan kepentingan berbeda yang saling mempertimbangkan perspektif tanpa mengorbankan kepentingan pribadi. Ini bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan dan memberikan ruang yang adil bagi setiap pihak untuk mengekspresikan pola berpikirnya masing-masing. Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa akomodasi merupakan langkah yang ditempuh untuk mengatasi konflik atau masalah antar dua pihak. Langkah ini melibatkan sebuah proses yang bersifat sementara maupun permanen. Hasil dari proses akomodasi ini adalah keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan dari akomodasi itu sendiri. Poin pertama, menghasilkan suatu sintesa dari pendapat antara kedua belah pihak yang bertentangan hingga menghasilkan suatu pola pikir baru. Poin kedua, meleburkan sengketa, perselisihan, atau rasa saling benci karena adanya perbedaan paham. Poin ketiga, memunculkan persatuan dan rasa ingin kerjasama terhadap kelompok dengan lainnya yang terpisahkan karena adanya perbedaan budaya. Poin keempat, mencegah meledaknya pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer sehingga mengurangi penyebab terjadinya kontak fisik. Berikutnya, bisa dilanjutkan studi kasus. Studi kasus akomodasi. Pihak yang berkonflik, masyarakat yang membutuhkan minyak goreng, dan pihak yang menyebabkan kelangkaan minyak. Pihak ketiga yang melakukan akomodasi, yaitu pemerintah. Dilanjutkan proses akomodasi. Proses akomodasi. Pemerintah menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Menaikkan ekspor bertujuan untuk memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi. Hal ini karena motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri akan berkurang. Ketika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi,
pajak ekspor dapat diturunkan. Ini akan mendorong produsen melakukan ekspor ke luar negeri sehingga minyak goreng tidak menumpuk. Pemerintah juga melakukan relaksasi kebijakan biodiesel sebesar 30%. Kebijakan B30 bertujuan untuk meningkatkan permintaan domestik terhadap crude palm oil. Akan tetapi, pemerintah menerapkan subsidi minyak goreng curah dengan menggunakan pajak perusahaan kelapa sawit yang ditingkatkan. Pengunduran kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel ini dinilai dapat mengurangi kelangkaan minyak karena dana sawit akan mengalami surplus. Terakhir, pemerintah melakukan operasi pasar dengan melacak produsen dan memastikan suplai kebutuhan minyak dalam negeri terpenuhi. Ini dilakukan dengan menerapkan kebijakan 20-30% dari produksi minyak yang harus dipasarkan di dalam negeri. Selanjutnya, hasil akomodasi. Meskipun belum tampak dengan jelas dan konflik kelangkaan minyak goreng belum sepenuhnya terselesaikan, tidaknya pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik dan menangkap beberapa pihak yang diduga menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng. Kesimpulan berdasarkan hal tersebut, akomodasi menjadi sebuah proses yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa atau konflik. Proses ini diperlukan ketika terdapat perbedaan pemahaman dan akan sulit untuk diselesaikan kecuali melalui sebuah diskusi. Proses ini juga membutuhkan pihak lain untuk menjadi akomodator dalam melakukan akomodasi sehingga timbul kesepakatan di antara pihak-pihak tersebut. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng, proses akomodasi masih berjalan dan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik tersebut masih diupayakan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Semoga pemahaman mengenai akomodasi ini bisa kami pelajari dan bisa kami aplikasikan pada situasi yang membutuhkan akomodasi agar konflik-konflik bisa terselesaikan dengan baik dan secara sistematis. Terima kasih kepada Pak Kalis dan teman-teman sekalian sudah memperhatikan.